Perjuangan melawan musuh tidak harus dengan mengangkat senjata. Kita bisa meneladani tokoh pahlawan yang berjuang tanpa mengangkat senjata. Siapakah tokoh tersebut? Sahabat Literat, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang tokoh pahlawan yang berjuang tanpa mengangkat senjata. Beliau adalah seorang pendidik yang bersahaja, yang rela melepaskan gelar kebangsawanannya agar bisa bergaul dengan masyarakat. Sebelum menggagas filosofi pendidikan kita, beliau memulai kiprahnya sebagai seorang aktivis, pejuang, dan wartawan yang cerdas dan tegas dalam mengkritik penjajahan. Ya, beliau adalah Ki Hajar Dewantara. Dilansir dari buku Kumpulan Pahlawan Indonesia karya Mirnawati, Ki Hajar Dewantara memiliki nama asli Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Lahir pada tanggal 2 Mei tahun 1889 di Yogyakarta. Sebagai keturunan bangsawan, Suwardi berhak untuk bersekolah bersama keturunan bangsawan Eropa di sekolah dasar Belanda. Kemudian ketika remaja, Suwardi mendapatkan beasiswa untuk bersekolah di sekolah dokter terkenal yang bernama Stovia. Tapi karena alasan sakit, Suwardi kemudian dikeluarkan dari sekolah tersebut. Gagal menjadi seorang dokter tidak lantas membuatnya putus asa. Karena keahliannya dalam berbahasa Belanda dan dalam mengolah kata, Suwardi akhirnya memilih untuk fokus dalam bidang jurnalistik. Ia menjadi penulis yang handal karena tulisannya yang sangat komunikatif, tajam, dan patriotik. Tulisan-tulisan Suwardi menarik perhatian dua pemuda lainnya yang sama-sama tengah membangun pergerakan. Beliau adalah Dr. Cipto Mangunkusumo dan Does Dekker. Ibaratnya mendapat angin, Suwardi semakin garang dalam mengkritik penjajahan. Puncaknya pada tahun 1913, Suwardi menulis artikel yang dimuat di majalah The Express dengan judul Seandainya Saya Seorang Belanda. Isinya menentang perayaan 100 tahun kemerdekaan Belanda di tanah jajahan. Akibat tulisan tersebut, Suwardi kemudian diasingkan ke Belanda. Ketika masa pengasingan, Suwardi justru mendapatkan pencerahan. Beliau menghabiskan waktunya untuk mendalami ilmu pendidikan yang kelak menjadi dasar perjuangannya. Sekembalinya dari Belanda, Suwardi bertekad untuk membebaskan kaum pribumi dari penjajahan. Beliau mendirikan perguruan tinggi Taman Siswa pada tahun 1922. Melalui pendidikan, Suwardi ingin melahirkan pejuang-pejuang tangguh yang akan menjadi kekuatan baru dalam melawan penjajahan. Sahabat Literat, Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara memiliki semboyan Ingarso Sung Tulodo. Seorang pendidik ketika di depan harus memberikan teladan. Ingmadyo Mangunkarso. Seorang pendidik ketika di tengah harus membangkitkan semangat. Dan Tutwuri Handayani. Seorang pendidik ketika di belakang harus bisa mendorong ke arah yang lebih baik. Atas jasanya, Suwardi Suryaningrat ditetapkan sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Dan setiap tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Cita-cita beliau sangat mulia, tidak hanya memerdekakan Indonesia dari penjajahan, tetapi juga memerdekakan kaumnya dari kebodohan. Semoga perjuangan beliau menginspirasi kita semua. Terima kasih, semoga bermanfaat.